Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Sastro Utomo dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 23106311-613, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Manajemen dan Ekonomi Teknik. Di sini ada soal yang pertama, yaitu sebuah pabrik berinvestasi 800.000 untuk membuka lini produksi baru. Biaya tetap per tahun yaitu 200.000, biaya variabel yaitu 50.000 per unit, dan harga jual 100.000 per unit. Di sini ada dua poin sub, yaitu yang A, hitung titik impas break-even point dalam unit dan rupiah. Yang kedua ada B, jika diprediksi dalam menjual 25.000 unit per tahun, apakah proyek ini menguntungkan atau tidak? Baik, di sini saya akan menjelaskan yang A, yaitu P, harga jual per unitnya 100.000 tadi per unit, terus P-nya biaya variabel per unitnya yaitu 50.000 per unit, VC-nya biaya tetap tahunannya 200.000 per tahun, BEP dalam suatu unit, Q VC per P kurang P sama dengan 200 per 100 dikurang 50.000 yaitu 4.000 unit, BP-nya dalam rupiah yaitu RP Q kali P yaitu 4.000 kali 100.000 yaitu 400. Di sini ada dua poin sub, yaitu pada penjualan 4.000 unit per tahun, perusahaan tidak rugi dan tidak untung. Total revenue yaitu total cost. Jika penjualan naik 4.000 unit, sama dengan perusahaan mulai menghasilkan laba. Jika kurang dari 4.000 unit, dia akan merasakan kerugian. Untuk yang B, analisis kasus prediksi penjualan 25.000 per unit, laba operasionalnya P kurang V, visinya diketahui Q, BEP unit 25.000, P-nya dikurang V yaitu 50.000, VC-nya 200.000, laba operasionalnya 25 kali 50.000 yaitu dikurang 200.000 yaitu 1,250, dikurang 200 yaitu 1.050.000. Kesimpulan dari BEP dengan penjualan 25.000 per unit atau per tahun proyek menghasilkan laba operasional sebesar 1.050.000 per tahun. Dari sisi operasional, proyek akan menguntungkan. Pada soal yang kedua, PT Kabuka Digital International ingin membangun lini produksi sensor EQMS atau biasa disebut Actuality Management System data RP juta. Di sini ada 4 subbab, yaitu investasi awal yaitu ada 1,2 juta, umur proyek 5 tahun, nilai sisa 150, proyeksi arus kas masuk bersih tahun 1 sampai 5 yaitu 240 juta, 260 juta, 280 juta, 300 juta, 320 juta dengan MARR-nya 11%. Hitunglah NPV pada 11% dan beri keputusan kelayakan. Ya, di sini saya akan mendata sebuah soal yang tadi, yaitu yang di pertama kita investasi awalnya 1,2 juta, umur proyeknya yaitu 5 tahun, cash flow-nya per tahun yaitu tahun pertama 240, tahun kedua 260, tahun ketiga 280, tahun keempat 300, tahun kelima 320. Di sini yaitu nilai sisanya yaitu 150. Di akhir tahun kelima, discount rate-nya 11%. Nih, di sini kita mempunyai rumus yang ada di situ ya teman-teman. NPV-nya
Nah, baru di sini kita menghitung 1 per PV-nya untuk setiap tahun dengan cara discounting. Pada tahun yang pertama ini, faktor discountingnya 1 tambah 0,11 kuadrat min 1, yaitu 0,9009. PV-nya 240.000 kali 0,90009, yaitu menghasilkan IRP 216. Tahun kedua, pada faktor discountingnya nih 1 tambah 0,11 min 2 yang menghasilkan 0,8116. PV-nya 260 kali 0,8116 sama dengan 211021833, sampai tahun berikutnya dengan nilai sisanya yaitu 150 kali 0,5956 sama dengan menghasilkan 89.017.699. Total PV semua infonya yaitu 216 ditambah 211,0,21 di 833 ditambah 2,4 di 733,587 ditambah 197,619,292 tambah 189,904,425 dan ditambah 89,017699 yang menghasilkan 1,1 juta 08.513,052. NPV-nya, total PV inflow IO-nya yaitu satu yang tadi disebutkan dari hasil 1,108,513,052 dikurangkan 1,2 juta, yaitu menghasilkan 91.486,948. Hasil NPV negatifnya yang mengartikan nilai sekarang dari semua uang yang masuk setelah discounting lebih kecil daripada uang yang dikeluarkan di awal dengan margin 11%. Proyek rugi secara finansial, NPV-nya lebih kosong, proyek diterima, NPV-nya kurang 0, proyek ditolak. Jadi proyek ini tidak layak diterima jika perusahaan menguntungkan mark 11%. Nah, terima kasih dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.